Halo semua, balik lagi dengan Aku Milikmu Podcast. Kalian apa kabar? Aku harap kalian sehat dan selalu dalam kebaikan. 2022 hampir selesai nih. Masih suka overthinking gak? Masih betah nyakitin diri sendiri ya? Mulai sekarang, yuk sama-sama belajar untuk mengakhiri overthinking. Biar di tahun depan, kita bisa lebih paham apa yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Untuk lebih sayang dengan diri sendiri, dan untuk lebih memilah hal-hal yang pantas dipikirkan. Sebenarnya, bukan overthinking aja kesalahan yang sering kita lakukan. Sadar atau enggak, overfeeling pun termasuk cara kita menyakiti diri sendiri. Ya, overfeeling atau terlalu banyak merasa. Tapi di kesempatan kali ini, aku mau kita pelan-pelan untuk mengakhiri overthinking kita terlebih dahulu. Mungkin di podcast selanjutnya kita bisa ngebahas tentang overfeeling. Balik lagi ke overthinking atau terlalu banyak berpikir berlebihan. Hakikat diciptakannya akal pikiran memang untuk berpikir, tapi kita seringkali melewati batas sampai-sampai kita dengan pintarnya menciptakan banyak narasi bodoh di kepala kita yang justru menyakiti diri kita sendiri. Pasti kita semua pernah memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya sepele, tapi kayak dengan sengaja kita membiarkan hal itu betah di pikiran kita. Kita sering memaksa otak untuk mengarang skenario tragedi yang sebenarnya berangkat dari kecemasan dan kekhawatiran yang kita lebih-lebihkan. Overthinking ini bisa datang dari dua hal. Pertama, terlalu memikirkan hal yang sudah lewat. Kedua, terlalu memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kalian tim yang mana? Atau kalian tidak bisa memilih karena ada di keduanya? Ketika kita memikirkan sesuatu yang sudah lewat, yang terjadi di masa lalu, tandanya ada penyesalan yang kita belum bisa menerima dengan bijak. Kita tidak mampu berproses untuk melewatinya. Kita terlalu menyalahkan diri sendiri atau siapapun yang menyebabkan hal itu terjadi. Sedangkan ketika kita terlalu memikirkan masa depan, tandanya kita punya kecemasan yang berlebihan, ketakutan akan banyak kemungkinan buruk yang akan terjadi pada diri sendiri, yang kemudian membatasi diri untuk melangkah maju. Ya mungkin niat kita untuk terhindar dari hal-hal buruk yang sebenarnya itu hanya ada karena hasil pikiran negatif kita aja. Dan yang sering kita lakukan saat ada di fase itu, bukannya segera mengistirahatkan diri, kita malah meladeni kekhawatiran yang terus mengitari kepala dengan menghabiskan malam. Kayak, kalau belum overthinking,
ya nggak akan bisa tidur. Ya, kita sering menganggap overthinking itu normal. Berpikir berlebihan itu wajar. Aman-aman aja. Padahal salah. Bahaya. Jelas bahaya untuk diri sendiri. Karena jika kita hanya fokus pada overthinkingnya tanpa mencari solusi, yang ada mental kita kena. Selalu cemas dan akhirnya apa? Depresi. Mungkin kalian tanya, apa bahayanya? Bukankah kecemasan adalah sesuatu yang wajar? Iya, ketika kita bisa mengendalikan rasa cemas, menciptakan kewaspadaan, itu sangat wajar. Baik malah. Yang tidak wajar adalah justru kecemasan yang mengendalikan diri kita, menjadikan kita seperti wadah untuk diisi penuh oleh rasa cemas. Artinya, kita membiarkan otak menanggung beban yang sebenarnya tidak perlu. Efeknya, kita merasa lelah dan tertekan, kita emosional, kita nggak punya waktu untuk menyayangi diri sendiri. Bahkan kita sering merelakan jam tidur hanya untuk berkutat dengan overthinking. Bagaimanapun juga, kita harus mengakhiri overthinking itu. Kita tentu nggak bisa hidup dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang nggak penting. Untuk itu, kita mulai fokus pada solusi. Ketika overthinking itu karena masa lalu, yang membuat kita menyesal dan tidak mau menerima, coba kita belajar untuk ikhlas, untuk lebih lapang dada, dan membiarkannya lewat begitu saja. Ketika overthinking muncul karena masa depan, kita bisa lebih fokus pada perencanaan yang kita buat, dan stop memikirkan kemungkinan buruk secara berlebihan. Waspada boleh, tapi sewajarnya. Apa itu saja cukup? Oh, tentu tidak. Ada banyak cara untuk mengakhiri overthinking. Satu, pendekatan kepada diri sendiri. Maksudnya gini, kita nggak apa-apa kok kalau kita memang harus sadar. Pikiran kita banyak nggak jelasnya. Ya, kita harus sadar kalau overthinking itu dibuat oleh pikiran kita sendiri. Kalau sebenarnya overthinking muncul ya karena diri kita, karena pikiran kita. Jangan nyalahin orang lain. Karena dari situ, kita bisa mencari alasan sekiranya hal apa nih yang membuat overthinking itu muncul. Setelah kita tahu alasannya, kita bisa cari solusi. Kedua, pendekatan kepada Tuhan. Setelah lebih menyadari diri sendiri, ada baiknya sebelum berbagi masalah ke orang lain, kita meminta bantuan kepada Tuhan. Beribadah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan adalah cara paling ampuh untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Ketiga, berbagi masalah. Ya, curhat ke orang terdekat yang bisa kita percaya. Kadang, mempunyai pendengar baik untuk semua masalah yang kita ceritakan, kita merasa cukup. Bonusnya,
pikiran kita lebih jernih dan bisa menemukan solusi dari orang tersebut. Keempat, lakukan hal-hal yang membuat kita sibuk. Lakukan hal-hal positif. Jangan biarkan overthinking muncul ketika kita mempunyai banyak waktu luang. Jangan mau otak kita terjebak oleh overthinking. Gimana? Apa udah cukup? Mudah kan? Ya, untuk aku mudah. Karena hanya pandai berbicara. Aku rasa cukup. Podcast kali ini sampai sini dulu ya. Kalau ada baiknya, itu semua karena penciptaku. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Kalau banyak buruknya, semata-mata karena diriku sendiri. Dan kalian jangan mengikuti. Bagi semua, terima kasih sudah mau belajar untuk mencari solusi, mengakhiri overthinking bersama. Aku milikmu, podcast.